Berada di tengah-tengah masyarakat umat Hindu yang kental akan tradisi dan ritual, ternyata masyarakat di Bali bisa berbaur dengan umat Hindu lainnya. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana peradaban Islam di Pulau Bali. Salah satunya ialah di Kampung Gel-Gel. Kampung Gel-Gel ini merupakan kampung Islam pertama yang ada di Pulau Bali. Kampung Gel-Gel berjarak sekitar 5 km dari kota Semarapura, Klungkung. Kampung Islam pertama di Bali yang ada sejak abad ke-14 Masehi. Ya, permukiman seluas 9 hektar ini jadi rumah bagi 374 keluarga Muslim. Hidup damai, berdampingan dengan masyarakat Hindu. Daripada awal dari 40 orang yang datang dari Jawa, kemudian sampai saat ini alhamdulillah perkembangan baik ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya alhamdulillah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Masjid Nurul Huda merupakan salah satu kebanggaan warga Kampung Gel-Gel. Masjid tertua sekaligus satu-satunya yang mereka miliki. Hingga saat ini bangunan masjid masih berdiri kokoh. Ini tak lepas dari upaya warga menjaga kelestarian warisan sejarah. Di halaman masjid terdapat menara yang menjulang tinggi. Dari segi arsitekturnya, masjid ini mungkin tak begitu istimewa. Hanya berhias beberapa ornamen dan mimbar kayu jati berusia ratusan tahun. Berbagai aktivitas keagamaan kerap dilakukan di masjid ini, terlebih saat bulan Ramadan seperti sekarang. Kedatangan saya kali ini di Kampung Gel-Gel ternyata memang sangat tepat karena di hari ke-10 bulan Ramadan biasanya warga di Kampung Gel-Gel ini seringkali melakukan suatu tradisi yang sangat unik, yaitu tradisi megibung. Biasanya persiapan megibung dilakukan sore hari setelah sholat asar. Secara bergantian, kaum ibu datang ke masjid mengantarkan makanan. Pada satu nampan disiapkan lengkap dengan nasi, lauk, takjil, dan buah. Begitu seluruh warga berkumpul, Ustadz akan memimpin membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan ceramah agama sambil menanti waktu berbuka. Azan berkumandang. Seluruh umat bersiap sholat berjamaah. Setelah itu, barulah tradisi megibung dimulai. Makan bersama dalam satu wadah atau nampan. Tradisi khas warga Kampung Gel-Gel ini dilakukan pada hari ke-10 Ramadan, yakni sebagai wujud syukur setelah berhasil menyelesaikan tadarus Al-Quran sebanyak 30 juz. Kemudian tradisi ini memang agak berkaitan dengan tradisi Hindu yang ada di sini, karena biar bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari, karena kita tinggal di wilayah Bali, otomatis budaya-budaya Hindu pun masuk ke dalamnya. Tak hanya melihat keharmonisan warganya, banyak hal menarik lain yang bisa dijumpai di Kampung Gel-Gel. Deretan toko yang menjual mukena ini misalnya. Ya, sebagian besar warga kampung ini hidup dari berbisnis mukena, termasuk Rahmat Hidayat. Sejak 5 tahun lalu, ia memproduksi dan menjual mukena buatan sendiri. Ya, menjaga kualitas jadi kunci utama keberhasilan usahanya. Lewat pemasaran online, mukena produksinya bahkan telah merambah pasar luar negeri. Ditambah lagi dengan harga yang cukup bersaing. Dengan Rp70.000 hingga Rp150.000, Anda bisa dapatkan satu set mukena khas Kampung Gel-Gel Bali. Tertarik? Vera Zenvia, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET. Tidak hanya di Kampung Gel-Gel saja, melihat peradaban Islam di Pulau Bali juga bisa kita lihat di Kampung Islam Bugis Pulau Serangan. Dan di sini, di Kampung Islam Bugis Pulau Serangan ini biasanya banyak sekali para peziarah yang datang untuk sekedar melihat masjid bangunan kuno dan beberapa Al-Quran kuno yang ada di kampung ini. Lantunan ayat suci Al-Quran menambah hikmat Ramadan di Kampung Bugis Pulau Serangan, Bali. Seperti namanya, kampung ini dihuni sekitar 96 keluarga keturunan Bugis yang memeluk agama Islam. Sejarah mencatat Kampung Bugis Pulau Serangan ada sejak abad ke-17. Ditandai dengan berdirinya Masjid Asy-Syuhada. Masjid berusia 3 abad yang hingga kini tetap berdiri kokoh. Masjid ini telah beberapa kali dipugar.
Meski begitu, ornamen khasnya tetap dipertahankan. Jendela kayu jati siap sambut setiap pengunjung. Inilah salah satu material asli sejak abad 17 yang masih terawat baik. Kayu jati yang digunakan berasal dari kawasan Jimbaran. Bahan yang sama untuk membuat 4 pancang kayu di dalam Masjid Asy-Syuhada. Setinggi 5 meter sebagai penopang bangunan. Mimbarnya juga terbuat dari kayu jati, berhias kaligrafi huruf Arab dan bunga khas Bali sebagai bukti akulturasi budaya. Biasanya, jelang bulan Ramadan, Kampung Bugis Pulau Serangan ramai dikunjungi peziarah. Melihat Al-Quran kuno dengan tulisan tangan, bersampul kulit unta jadi agenda wajib. Akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimahum. Sejarah panjang Kampung Bugis berawal dari perjalanan Syekh Haji Mukmin atau yang dikenal sebagai Puak Matoa. Ulama asal dari Goa, Sulawesi Selatan yang menentang pemerintahan Belanda dan pergi merantau ke Pulau Serangan yang dulu masih bernama Badung. Turut berjasa memenangkan perang antar kerajaan, penguasa Badung kala itu hadiahkan Puak Matoa sebidang tanah. Nah, maka dari itu, maka raja inilah balasannya Raja Badung untuk memberi sebidang tanah. Karena dia membalas budi kan. Hingga saat ini, warga Kampung Bugis terus memelihara seluruh peninggalan sang leluhur, termasuk makam Puak Matoa dan pengikutnya yang terletak di ujung kampung. Ya, salah satu situs bersejarah yang ada di Kampung Bugis, Pulau Serangan, Bali ini adalah makam dari Puak Matoa. Puak Matoa ini percaya sebagai seorang nahkoda kapal dari Bugis yang datang pertama kali ke Pulau Bali dan memulai komunitas muslim di pulau ini. Setiap sore, aneka takjil ramai dijajakan. Namun, ada satu tradisi yang tak pernah dilewatkan. Buka puasa bersama-sama di masjid. Keberadaan Kampung Bugis di tengah komunitas Hindu Bali menjadi miniatur keharmonisan di Pulau Dewata sejak bertahun-tahun silam. Bukti bahwa multikulturalisme bisa hidup berdampingan dalam damai. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Melihat peradaban Islam di Pulau Bali ternyata memang menarik, bukan? Dan ternyata beberapa waktu lalu berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Kota Denpasar sempat meraih penghargaan dari Ma'arif Institute untuk menjadi salah satu kota Islami di Indonesia. Dari sinilah kita bisa melihat bahwasanya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama di Pulau Bali sangat terasa. Kembali ke studio.